Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Fadila. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA pada modul 3 mengenai pencernaan makanan. Pada video ini saya akan menjelaskan urutan dari sistem pencernaan makanan pada manusia. Your voice is a river pulling me near, washing away every trace of fear. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem pencernaan manusia terdiri dari dua jenis. Yang pertama sistem pencernaan makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Adapun sistem pencernaan makanan mekanik adalah proses untuk menghancurkan makanan ke dalam bentuk yang lebih kecil secara fisik yang biasanya terjadi dalam mulut. Baik, di sini ada gambar sistem pencernaan makanan pada manusia yang mana terdiri dari mulut, kemudian kerongkongan, lalu menuju lambung, kemudian ada usus halus, usus besar, lalu yang terakhir adalah bagian anus. Proses pencernaan makanan pada manusia mula-mula terjadi pada bagian mulut. Mulanya makanan akan masuk ke dalam mulut manusia, kemudian kita hancurkan ke dalam bagian yang kecil dengan bantuan gigi, air liur, dan juga ludah untuk melunakkan makanan. Baik, berikut ini adalah gambar kerongkongan. Jadi, kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan bagian mulut dengan lambung. Makanan yang masuk ke dalam kerongkongan akan diarahkan menuju lambung dengan bantuan gerakan peristaltik pada bagian kerongkongan. Pada bagian lambung terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi, yang mana pada proses mekanik, otot-otot yang ada pada bagian lambung akan memproses makanan sehingga membentuk bagian yang lebih lunak. Secara mekanik, otot-otot yang ada pada bagian lambung akan mengaduk dan meremas makanan. Adapun pencernaan makanan secara kimiawi pada lambung diproses dengan bantuan asam lambung yang berperan untuk membunuh bakteri dan enzim pepsin yang mencerna protein. Selanjutnya, makanan akan menuju bagian usus halus. Pada bagian usus halus, timus akan dicerna lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Nutrisi seperti protein, karbohidrat, dan lemak diserap melalui dinding usus halus sehingga masuk ke dalam darah. Nutrisi yang sudah diserap dalam bentuk sederhana akan diserap oleh jonjot-jonjot usus atau yang disebut juga sebagai villi. Selanjutnya diedarkan pada seluruh bagian tubuh. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum dan ileum. Di duodenum, timus akan bercampur dengan cairan pankreas yang mengandung enzim pencernaan dan empedu dari kantung empedu. Selanjutnya memecah lemak. Selanjutnya, proses pencernaan makanan pada bagian usus besar. Di usus besar, sisa-sisa makanan yang sudah tidak bisa lagi diserap oleh tubuh akan diproses menjadi feses. Pada bagian usus besar akan menyerap air dan mineral dari sisa makanan, lalu membentuknya menjadi kotoran dalam bentuk padat yang bisa kita sebut sebagai feses. Selanjutnya, sistem pencernaan makanan yang terakhir adalah bagian anus. Di sini, feses atau sisa-sisa makanan yang tidak perlu lagi diserap oleh tubuh akan dikeluarkan dalam bentuk feses pada bagian anus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pencernaan makanan adalah proses penyerapan nutrisi yang selanjutnya akan diserap oleh tubuh dan juga pembuangan sisa-sisa makanan yang akan dibuang dalam bentuk feses.